Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, sir. How are you today? I'm fine. And you? I'm fine too. But if we take a look for the weather is rain, okay? Okay. Hujan. Yes. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dulu berdoa seperti biasa. Silakan ketua kelas berdoa. Sebelum kita pembelajaran, kita berdoa. Berdoa mulai. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, saya akan mengecek absen kalian dulu, oke? I will check your absence first. I will start with Dea. Yes, sir. I am student. Ya, Dea. Alicia. Kenapa Dea? Sakit kepala apa ya? Sakit kepala apa? Duduk aja ya, duduk. Oke. Winnie. Hadir, Pak. Aisyah. Saya, Pak. Azan. Yes, sir. Randa. Hadir. Fahmi. Hadir. Luffy. Hadir. Fajar. Yes, sir. Indra. Hadir. Amin. Yes, sir. Lili. Maria. Dina. Hadir. Oke, hadir semua hari ini ya. Hadir. Oke. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi yang kemarin. Kita lanjutkan materi kemarin ya. Itu adalah fractal stories. Nah, jadi apa itu fractal stories? Pernah dengar sebelumnya? You don't know? Yes. Have you heard about fractal stories? No? Oh. Kalau naratif teks pernah dengar? Nah. Apa itu naratif teks? Forget. Ya. Siapa bisa jawab? Naratif teks apa? Naratif. Narasi. Ya, narasi. Berarti teks yang menceritakan sebuah kejadian, oke? Seperti cerita hewan itu masuk naratif teks ya. Nah, hari ini kita akan mengacu kepada naratif teks tapi dalam bentuk fractal stories. Oke. Mulai ya. Nah, fractal story apa ini? Oke. Nah, jadi fractal story itu adalah contoh atau sebuah bentuk dari naratif teks, ya, bentuk dari naratif teks yang membuat cerita itu menjadi sudut pandang yang berbeda. Oke. Kita lihat pengertian selanjutnya. Ini ada tabel yang pertama, what is fractal stories and fairy tale? Number 2, text structure. Number 3, element of fractal stories. And number 4, language feature. Next example of fractal stories, and the last, sing along. We will sing along after this lesson. Okay? Yeah. Ready to sing? Okay. Begin to the. What is fractal stories and fairy tale? Okay. Have you ever heard about fairy tale? Pernah dengar tentang fairy tale? Tidak. Apa tuh fairy tale? Pernah dengar tidak? Ya, fairy tale adalah sebuah cerita dongeng. Contohnya seperti Cinderella. Pernah tuh Cinderella? Yang cowok? Lain nah. Apa sih Cinderella tuh? Ya. Oke, nah di sini pengertian dari fractal stories. Coba saya nak tolong bacakan si Winnie. Baca aja Winnie, gak apa-apa. Baca. Ini siapa?
Ya, baca ya. Judul dulu, Pak. Fracture. Fracture stories. Fracture stories are narrative that take a familiar tale or concept and alter its elements, structure or character of them, resulting in a new perspective or plight. Ya, oke. Nah, maknanya di sini adalah fracture stories adalah sebuah teks naratif ya yang mengambil cerita yang familiar yang pernah kita dengar. Contohnya naratif teks tentang Rapunzel. Pernah dengar cerita Rapunzel? Nah, tapi di dalam contoh bentuk fracture stories ini ceritanya diubah. Entah kita dari sudut pandang sang penjahat ya, atau dari sudut pandang si orang biasa. Pokoknya cerita ini bisa kayak parodi gitu. Pernah dengar parodi? Ya, cerita lucu gitu ya. Nah, kita lanjut ke fairy tale. Oke, so ya coba azan, baca azan. Coba baca. Fairy tale. Yes. Story written for children that usually involves imaginary characters and magic. Nah, jadi fairy tale itu adalah sebuah cerita yang dibuat yang biasanya menggunakan imaginary creatures atau maksudnya imaginary creatures. Artinya itu adalah sebuah cerita yang menggunakan seperti tema itu seperti misalnya bentuk-bentuk imajinasi seperti makhluk fantasi kayak Beast, atau Beauty and the Beast. Nah, Beauty and the Beast itu kan makhluk fantasi kan, sama magic kayak ceritanya Rapunzel yang rambutnya bisa panjang itu. Ya. Oke, next. Text structure. So this is the text structure from fractal stories. It's same with a narrative text. Okay. We can see first we have orientation. Orientation, introducing set of stories such as character, time, and the place. Who, what, when, and where. Nah, apa maksudnya di sini orientasi? Ya, bagaimana ya? Siapa, di mana, kapan terjadinya, tempatnya. Ya, oke paham ya, karena ini seperti contoh dari naratif teks ya. Sebenarnya sama aja, cuma ceritanya yang berbeda temanya. Berikutnya ada complication. Several events in the story where the main character tries to solve the problem. Nah, komplikasinya adalah beberapa kejadian di dalam cerita, ya, yang merupakan berisi yang merupakan problemnya, ya, merupakan masalahnya yang harus diselesaikan oleh main karakter. Oke, misalnya nih, saya ada sebuah cerita tentang legenda Aming. Nah, oke. Nah, ternyata di dalam cerita ini, di tengah-tengah cerita ini, Aming menghadapi 5 masalah. Nah, jadi masalahnya itu akan dicoba diselesaikan oleh Aming atau try to solve by Aming. Itu maksudnya apa? Complication. Oke. Nah, yang terakhir, resolution. Apa? Akhirnya. Ya. The ending of story and it containing the problem solution. Akhir cerita, tetapi ya bagus ya, tetapi dilengkapi dengan solusi dari masalah tersebut. Contohnya seperti Aming tadi, ya. Misalnya di dalam cerita Aming menghadapi masalah keuangan, ya kan? Tapi di ending misalnya Aming mati kelaparan, ya. Ya solusinya berarti kan Aming harus bekerja, nah gitu ya. Oke paham? Lanjut. Oke. Berikutnya we have elements of fractal stories. Elemen-elemennya, nah, ada plot, karakter, setting, theme, conflict, point of view, style, orientation. Nah, yang pertama, maksud dari plot. Plot di sini adalah the structure of story atau alur cerita. Baik, ya, senang, betul. Bagus dia. Yang lain mana nih suaranya nih? Halo? Halo? Berdiri dulu, kita breaking dulu sebentar. Breaking dulu sebentar. Oke.
Mister berkata. Oke, kita mulai ya. Kita coba dulu. Mister berkata tepuk tangan. Tepuk tangan. Ulang ya. Mister berkata tepuk tangan. Mister berkata tepuk tangan. Mister berkata hadap kiri. Hadap kanan. Kita fokus nih. Ya. Nah. Mister berkata hadap kanan. Nah, ini 3 orang di sini. Sini maju. Fokus nih. Ulang ya terakhir ya. Tenang, ada hukumannya dan ada hadiah. Mister berkata tepuk tangan. Tepuk tangan. Ngaku. Siapa aja? Maju. Ini ya. Maju ini. Mister berkata menari. Mister berkata berhenti. Mister berkata duduk. Berdiri. Sini, come here. It's okay. Don't afraid. Oke. Nah, ini nih yang kita dari kiri ya. Dari kiri ya. Siapa namanya tadi? Fajar ya. Fajar asli mana? Asli mana? Aceh. Oh, you from Kalimantan, okay? So, I will check you English, okay? You will dialog English, okay? Hello, Fajar. How are you today? Fine. So, have you eat before? Have you eat before? No. Yes. So, I want you to coba you nyanyi satu lirik aja dalam bahasa Inggris. Tahu nggak? Pernah dengar bahasa Inggris? English song? Coba nyanyi satu lirik. Ini permen ya. Nah, ini duduk di. Silakan duduk. Yes. Yes, betul. Thank you, Winnie. Have you eat before? Yes, okay. So, Aina, you sing Samula, Fajar, sing one lyric of English song. Jadi satu lagu bahasa Inggris satu lirik. If the world is high, Lanjut. to be nice to you. Nah, ini untuk si Winnie sendiri. Oke, sekian, terima kasih. Lanjut. Oh, belum. Ini kenapa dinamamu? What is your name? My name is Aisha. Alicia. Wow, you good in English. So, where are you from? I'm from Tongguan. Omar. Same with the others. I want you to sing one English song, but only one lyric. Okay? Okay. Okay. Sorry.
Berikutnya ada karakter. Menjelaskan karakternya apa ya? The people in story. Orang-orang yang dicerita itu siapa-siapa gitu. Ada. Oke. Oh, puas dah. Oh, ini memang sadar? Berikutnya ada setting. Oke. The time and place of the story. Tempat dan waktu ceritanya. Misalnya kan ini The Legend of Amin. Misalnya ceritanya di zaman purbakala ya. Zaman orang Nabi Adam masih ada dinosaurus. Ya, itu ya. Itu setting ya, tempat dan waktunya ya. Oke, berikut ada theme atau tema. The main idea of story itu artinya adalah gagasan utama dari cerita itu apa? Ya. Berikutnya ada konflik. Nah, konflik yang tadi nih, the main concept in the story. Betul. Masalah utama dalam cerita. Berikutnya ada point of view or POV. Ya, sudut pandang cerita. Misalnya kan dari cerita Rapunzel tadi kan. Rupanya Rapunzel mengambil sudut pandang dari Amin. Nah, siapa Amin di cerita Rapunzel? Saya tidak tahu. Oke, berikut ada style. The way a story is written. Oke, maksud style di sini adalah ceritanya itu bernuansa apa? Ceria, sedih, horor, atau ya suasananya ya. Berikutnya ada orientation. Nah, tadi ya bagian yang menjadi bagian dari cerita. Oke, bagian cerita dengan menjawab beberapa pertanyaan seperti siapa, di mana, dan kapan. Oke, next. Oke, language feature. Oke, fitur bahasa. Di sini dia menggunakan the past from. Berarti simple ya, simple past. Oke, nah di sini ada example. She ate an apple yesterday. Dia makan apel kemarin. Ya, yang mana yang menandakan dia past tense? Ate sama yesterday. Nah, berikutnya I was known as Demon King. Saya Yang mana yang menjadi verb-nya mana? Jadi past tense-nya mana? was sama known. Artinya apa? Satu bisa artikan. Sedikit dulu nih. Sedikit dulu ini. Yo. Bisa artikan tak? Coba apa? aku adalah No. saya tahu siapa dengan Bukan. Oke. kemarin Ada yang bisa? Coba angkat tangan yang mau lah. Sebut aja, langsung sebut aja. Yang mau. Yuk, angkat tangan. Ada yang mau tak? Sebut. Apa yang ada? Iblis. Nah, Raja Iblis. sedikit lagi. Nah, artinya di sini adalah artinya ya. Saya dikenal sebagai Raja Iblis. Pernah dengar Demon King? Benar. Demon. Demon is My habit like demons. Oke, di sini ada example of fractal stories. Nah, ada example-nya ya. Ini teks yang saya buat ceritanya tentang Aladdin. Pernah dengar Aladdin? So, who is character in Aladdin story? yang terbang yang Who mempunyai is the main character from the story? From Aladdin. Berperan sebagai Main character. Who is main character? Aladdin. Aladdin. Jadi siapa pemeran utamanya? Oke, nah Aladdin. Oke, Aladdin. Nah, tetapi di cerita ini, di teks yang disebut ini, kita tokoh utamanya adalah Abu. Siapa Abu? Monyet. Monkey, the monkey. Monyetnya namanya Abu. Bukan Amin ya? Oke, Min? Oke. Oke, nah di sini orientation tuh. Apa orientation atau pengenalannya? I was Abu, the clever monkey in Al-Agra or Iblis. I like to think so. My days were filled with mischief and adventure alongside my best friend, Aladdin. Okay? We dashed through the bustling markets,
dodging angry merchants and snatching the occasional piece of fruit. But then things changed. Aladdin found a magic lamp. What is magic lamp? Lampu. Lampu ajaib. Okay. And with it a powerful genie. Okay. Dan dilengkapi dengan jin yang kuat. Siapa jin dia? Iya. Karena jinnya warna biru. Biru ya. Berarti jin monkey. Nah, lanjut ya. Suddenly I was not just a monkey. Saya bukan sekedar monyet. Hey. Saya adalah sidekick. I was a sidekick in Grand Theft. Sidekick itu artinya itu adalah kayak pembantu, pemeran pembantu tokoh utama ya dalam sebuah cerita. And I could not help but feel a little left out. Oke, ini adalah orientasinya ya, perkenalan berarti ya. Berikutnya ada complication. Jadi complication tadi apa tadi? Masalahnya, ya betul. The day we met Prince Jasmine. Princess Jasmine. Kita. Ya kan kita princessnya kan di film ya kan? Ya kan? Tapi tak sih sama saya. She very beautiful. Yes, like me ya. Berarti kan lanjut ya. She was brave and beautiful. Dia berani dan cantik. And I could see how Aladdin's heart breaks when he was near her. Jadi di sini si Abu menceritakan bahwa Aladdin itu jatuh hati kepada Jasmine. Tetapi kalau kita baca dari teks ini, Abu tuh juga rasa suka sama Jasmine. Si monyet tuh suka sama Jasmine. Dia apa tuh? Kiko. Berikutnya kita lanjut. Baras Aladdin began to use his wishes. Okay. Ketika Aladdin memutuskan untuk menggunakan permintaannya, karena 3 permintaan tuh. I feel a pang of jealousy. Si Abu cemburu. Iya, bagaimana dengan semuanya? Jadi Abu ini tidak sebaik Dora ya, dan tidak sebaik Boots Dora. Oke? What about me, kata dia. Bagaimana dengan saya? I was just a monkey. Lagi-lagi, saya hanya seekor monyet. A sidekick, seorang pembantu atau tokoh sampingan. Dengan the worst part, Jafar the evil sorcerer atau Jafar si penyihir jahat wanted the lamp for himself. Dia mau lampu untuk dirinya sendiri. I watched in horror as he tried to take everything from us. Ini si monyet ini dia melihat dengan ketakutan. Dia takut kalau semua yang mereka dapatkan dari jin itu diambil semua oleh Jafar. Oke? Ya, we had to stop him. Kita harus menghentikan Jafar. I swear my heart racing. But how could a little monkey like me make a difference? Tapi bagaimana seekor monyet kecil seperti saya bisa membuat perubahan? Jadi kalau monyet ya saya membaca ya. Anak monkey dan gorilla. Ada resolution atau endingnya ya. In the final salvo, as Jafar unleashed his dark magic, I knew I had to act. I dashed around to distract him while Aladdin used his wit to outsmart the villain. In a moment of bravery, I leapt into Jafar's soul, pulling at his hair and causing him to lose focus. Nah, jadi di sini si monkey, si Abu tuh sombong pula ya kan? Dia bilang di sini di teks ini dia itu membantu membuat Jafar hilang fokus. Oke? Aladdin says the opportunity and trick Jafar into missing to become a genie himself. With a flash of light, Jafar was trapped in his own land, and peace returned to Aghrad. I felt a surge of pride as Aladdin grew to be 50, and I realized that I was more than just a saint. I was an essential part of our adventure. Together, we celebrate our victory, and I knew that our friendship was stronger than ever. Nah, jadi di sini si monyet, si monkey, si Abu, ya, dia akhirnya membuang rasa dirinya karena dia melihat pertemanan lebih penting. Oke.
sini berikut ada elements. Nah, yang pertama plot. The story follow Abu Aladdin's loyal monkey companion. Nah, jadi cerita ini mengikuti dari sudut pandang si Abu ya, kawan sejawatnya si Aladdin, ya. Tapi di sini Abu itu merasa iri dengan si Aladdin. Nah, juga ada karakter. Nah, karakter ini yang siapa ini? Yang pertama ada Abu. Fahmi. No, translate. Yes. Tadi karakter siapa aja tadi? Fahmi. Aladdin. Ya. Abu Ya, Monkey. Monkey, Prince Jasmine, and Jin. Yang jelas Jafar. Oke. Siapa main protagonisnya? Pemeran utama siapa yang cerita ini? Aladdin. Aku. Abu. Settings. Agra, a private desert city filled with a bustling market. Jadi ini latar cerita itu di Agra, di daerah Arab ya, daerah imajinatif, fiktif. Berikutnya adalah tema. Nah, tema ini adalah pertemanan dan kesetiaan. Oke? Jadi tema berikutnya adalah identity and self-worth, yaitu adalah mencari identitas dan merayakan diri, oke, dan harga diri. Karena itu dia itu ada Abu's journey reflect the struggle of self-acceptance and the desire to be more than something. Jadi tema di sini adalah itu Abu merasa dia ingin lebih daripada sakit, dia nak jadi Aladdin. Nak nikah sama Putri Jasmine. Nah, itulah pokoknya ya. Juga ada konflik. Nah, ada internal konflik atau internal dari si Abu, dari dalam diri Abu ya. Itu Abu bertarung dengan perasaan irinya kepada Aladdin. Nah, karena Aladdin mendapatkan kekuatan baru dan mendapatkan perhatian dari Putri Jasmine. Nah, berikutnya ada external magic. External konfliknya itu adalah Jafar ya, si utama tadi ya. Nah, juga ada point of view. Nah, point of view itu apa? Sudut pandang dari Abu. Tapi di dalam cerita Aladdin. Biasanya kan Aladdin kan ceritanya dari sudut pandang Aladdin nih, tapi dari Abu, si monyet. Oke. Stylenya ini adalah playful and whimsical. Playful ini artinya ini adalah ceria dan whimsical ini adalah imajinatif ya, fantastik. Orientation. Nah, the story began with Abu reflection on his life with Aladdin, setting step for the adventure to come. Nah, jadi orientasi di sini adalah ceritanya itu yang pertama Abu siapa? Abu. Oke. Sebenarnya itu di Agrabah dan yang terakhir itu adalah Sultan Entrance early on. Nah, thanks. Oke. So, dari materi ini ada yang tidak kalian pahami tentang factor stories? Coba tanya aja. Paham? Paham atau tidak? Sedikit ya. Oh, ya. Tadi apa nih yang point of view? Ya. Itu apa nih? Lupa ya. Nah, point of view itu adalah sudut pandang, ya, sudut pandang cerita. Oke. Nanti Fajar ada yang ditanyakan? Fajar kami? Dina, Mali ya. Mali. Amin. Oke. Nah, kalau kita sudah paham, kita akan langsung saja. Nah, di sini ada student activity sheet for of fairy tale. Oke? Di sini ada lembar kerja isian siswa. Nah, dilihat dulu. Di ini adalah ringkasan dari materinya tadi ya. Ada juga soalnya kayak ini adalah LKPD, lembar kerja siswa ya. Yang pertama ini adalah answer the following question below. Ini jadi ready pemanasan. Jadi nanti kalian harus jawab di sini aja ya. Oke. Berikutnya kalau kalian misalnya lupa apa materinya, di sini ada materinya lagi ya. Yes. Berikutnya ada aktiviti 1, 2, dan 3 ini kalian jawab, oke? Nah, Yes. aktiviti 1, lihat teks,
Bentar ya. Text and text, oke text. Nah, arrange the following jumbled paragraph according to the structure. Jadi ini adalah susunlah paragraf yang tidak beraturan ini sesuai dengan struktur. Nah, teks nomor. Jadi jawabnya itu di tabel ini ya, tabel yang tadi ini ya jawabnya ya. Jadi nanti kalian isi nomor aja, misalnya orientasinya nomor berapa, misalnya nomor 2 ya, selanjutnya oke. Nah, berikutnya ada activity 2, read a story below. Kalian baca dulu story ini tentang Pinocchio. Oke. Berikutnya kalian jawab pertanyaan 1-5. Nah, di activity terakhir, activity 3 itu kalian buatlah contoh atau buatlah your own fractal stories. Oke. Buatlah teks fractal stories kalian sendiri. Ya, mengarang sendiri. Oke, beri waktu skor juga. So, I will give you 30 minutes, okay? To you work. Sudah duduk berkelompok semuanya? Kelompok lain? Jadi kerjanya berkelompok ya? Baik. Thank you, sir. Kerja sama. Kalau rasanya ada yang kurang paham, artinya boleh bertanya ke saya ya. Ya. Ini, nah untuk ini buat sama kalian. Ya, jawab ya. Answer the following question dulu. Do you know Pinocchio? Kalian tahu Pinocchio? Gimana tuh begini tuh? Jawab dulu pertanyaan itu. Pinocchio? Jawabnya kalau ya, yes. Kalau ada yang tidak paham aja boleh tanya ke saya ya. Kalau tak pakai kamu nggak boleh. Oke? Oke. Jawab dulu tadi. From the picture above, oke, lihat ya. Nah, untuk nomor 2 itu kalian lihat yang foto Pinocchio tadi. Aduh, tengok makan kacang. Yes. Ini juga pun nih ya, hitung lagi. Pinocchio. Ya. Baca nomor 2. Dari foto di atas, apakah cerita Pinocchio berakhir seperti di foto itu? Itu Pinocchio menikah tuh. Nah, itu enggak ceritanya? Itu siapa? Pinocchio enggak seganteng ini loh, Pak. Iya. Hah? Oh, betul. Cewek tuh. Ini cewek.
akhir cerita Pinocchio gimana? Yang kalian ketahui lah, cerita Pinocchio berakhir bagian terakhir kenapa? Hancur ya? Atau disebut manusia? Dari itu kayu jadi manusia. Nah, kalau dari cerita yang kalian tahu, Aisyah, apakah Pinocchio berakhir menikah? Tidak. Tidak. Berarti jawabnya? No. Nah, Nomor 2. jadi ini, oke, getting ready itu, kalau Pinocchio yang menikah itu adalah bentuk dari faktor story dari Pinocchio. Karena ceritanya kita ubah, ya, kita ubah Pinocchio jadi menikah misalnya. Ya, dia itu berjodoh dalam perkaus. Yes. Tahu kan, jadi kan? Nomor 3 tahu Pak? Do you know Fractal Stories? Kalian tahu nggak Fractal Stories apa? Jadi udah tahu kan? Yes, ya. Yes. Nomor 4, have you ever read or watch a Fractal Stories? Pernah baca atau menonton tidak? Nah ya. Nah, silakanlah dijawab pertanyaan pertamanya. 1, 2, dan 3. Boy, tahu Fractal Stories? Yes or no? Ini kan dibilang sebagai bahasa itu Fractal Stories. Udah tahu? Kan tidak ada alasan. Jawab pertanyaan ini. Itu materinya ya, lalu kalau saya. Jadi habis itu baca ya. Ya baik, Nanti sudah selesai dibaca, maju sini. semua. Kuat. Yes, dibulatkan di situ ya. Wow. Let's review our Fractal Stories. Yes. You pegang. Yes. Ya. Oke, udah selesai semuanya? Oke, nah sekarang saya mau setiap kelompok maju tapi cuma perwakilannya aja lah. Coba dari kelompok sini ya. Nanti dia. Nanti dia. Enggak apa-apa. Bukan. Sebelum dia maju. Oke, kita akan membahas yang tadi jawaban pertama yang menyusun teks tadi ya. Oke, buka semua. Jadi orientasinya mana tadi nih. Nah, oke, untuk aktiviti 1. Orientation ditandai dengan nomor berapa? 2. Complication? 1. Orientation? 3. Oke, aktiviti 2. Coba baca ABC dan soalnya. Coba saya dari kelompok ini baca nomor 1. Aktiviti 2. What is? 1. What is the main idea of the first paragraph? Jawabannya? Itu apa? Oke, nomor 2 kelompoknya si Azan. Where does the story take place? Oke, di mana story-nya mengambil latar? Di mana? Yaitu Village of Different. Nomor 3 kelompoknya si Fahmi. I'm sorry, Fajar.
What is the main idea of the second paragraph? Oke, yang nomor terakhir. What is the atmosphere of the story about? Jawabannya C. right answer. Sunny. Sunny. Oke, nomor 5 saya yang baca ya. Yes. Story above happen. Di mana story itu terjadi? Kapan? Oke. Nah, sekarang baru dari kelompok dia dulu maju. Aktiviti 3-nya baca aja. Judulnya tentang apa tuh dia? Tentang Fractured Beauty and the Beast. Oh, Beauty and the Beast. Berarti dari film apa ya? Bella ya? Bella ya? Beauty. Mana beza? Hah? Itu ya beza. Habis. Setelah baca ya. Berapa ya kalau? Kuat. Fractured Beauty and the Beast, the villain's perspective. In the quaint village where I on trip, I was known as Gaston, the epitome of strength and charm. The tones so adored me, and I basked in their admiration. But beneath the surface, I felt Paragraf pertama Sudia, paragraf kedua Aisyah, paragraf ketiga Awak. Tadi perlu apa ya? Tadi tiga. Kalau mau sendiri. I had everything a man so deserves, prowess and the unwavering loyalty of my friends. Yet it was well the bookie's beauty who captured my attention and ignited a fire within me that I had never known. She was different. A creator of intellect and independence, and I found myself drawn to her like a moth to flame. But as I pursued her, I quickly realized that my usual tactics of charm and bravado were not enough to win her heart. In her eyes, I was just another brat, a mere reflection of the very thing I had always been, a man who could not see beyond his own desire. Yuk, ini lah bacanya. Nanti baca ya. Saya nak maju 2 kelompok aja lah hari ini karena kita tengah waktu kita tanya. Kelompok mana lagi nak maju? Ini. Kan satu pagi aja. Cerita apa sebenarnya? Ada dua ada ya. Kelompok kami juga. Kelompok ini. Kelompok Ame, Pak. Kelompok Ame. What has Bell was told that my head is with Kaca jadi satu lantai. Lanjutlah. Aisyah. Azan. Amin. The final conversation was
pandang si villain yaitu si Gaston ya. Gaston itu kan musuh utama Beauty and the Beast. Yes. Nah, jadi di sini Gaston mengatakan kalau dia kenapa tak pilih saya daripada si monster aja? Karena cinta temannya di Fisik. Kalau sekarang Mana? fisik dan harta. Kalau dulu kan, Harta. tapi kan enggak lah, si Beast itu kan kayu kan, monster bekas pangeran kan? Nah. Punya harta juga. Dulu orang kayak apa enggak? Iya. Dulu kurang rasanya bos. Oke, sepertinya kita tidak cukup waktu untuk membaca teks ini, jadi kumpulkan saja. Thank you sir. Oke, akan saya nilai nanti ya. Yes sir. Oke. Nah, oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita akan sing along sesuai yang saya tadi. Oke? Oke. Kita akan menyanyi. Ini lagu Dora, pernah dengar kan? Dora kan? Game monkey. Oke, seperti ini. My face very handsome. Look like Stephen Brown. Kita ini pegang donat. Oke, 2, 3, 4. Lagu ini adalah jadi penanda berakhirnya dunia kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sebelum saya tutup, saya akan memimpin doa, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yuk, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil keluar sambil ambil teman. Bilang ini, tapi